yaitu Ibu Anita Nurhasana SPD, Komunitas Enggan Benuata, Kalimantan Utara. Dalam keseharian, Ibu Anita ini guru SD Negeri 01 Peningki Permai, Kalimantan Utara. Nah, ada beberapa background narasumber berikut. Yang pertama adalah beliau adalah pengajar 01 Peningki Permai, Tarakan, Kalimantan Utara. Yang kedua, beliau adalah founder dan penggerak komunitas Belajar Enggang Benuanta, Kalimantan Utara. Yang ketiga, Ibu Anita ini adalah pegiat komunitas literasi luar biasa. Yang keempat, beliau juga ketua KKG Gugus 6 Melati. Terus yang luar biasa lagi, Ibu Anita ini adalah duta rumah belajar Kemdikbudristek. Dan yang terakhir adalah Ibu Anita adalah co-kapten belajar ID, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat narasumber kita yang akan memaparkan materinya pada kesempatan hari ini. Nah, di dalam background narasumber ini, Ibu Anita menyampaikan setiap anak memiliki pribadi yang unik. Tentu seluruh komponen pada diri Anda dengan merdeka belajar. Nah, Bapak Ibu pasti penasaran seperti apa sih itu metode read aloud untuk meningkatkan perhatian siswa. Nah, untuk mempersingkat waktu biar Bapak Ibu tidak penasaran, nih saya persembahkan Ibu Anita Nurhasana SPD, Komunitas Enggan Benuanta, Kalimantan Utara. Kepada Ibu Anita saya persilakan. Terima kasih Pak Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat senusantara. Wow, luar biasa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Anita Nurhasana, berasal dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya tadi mengajar di SDN 041 Peningki Permai, Pak Arham. Oke, Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk, izin ya, saya akan tampil di layar Bapak Ibu. Apa itu? Nah, ayo kita bersama-sama ya. Kita mulai, Pak Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, kali ini bersama Kak Ani. Kak Ani akan menceritakan kisah tentang Enggar si Pisang Sanggar, karya Kak Ani. Nah, apa ini? Iya benar, ini adalah Big Book 3 dimensi. Di sini kita mulai ya. Ada apa sih ini? Oke. Hai, namaku Enggar. Aku adalah pohon pisang. Aku tumbuh di daerah tropis seperti di kota Tarakan. Apakah aku ada di kotamu? Bagaimana aku berkembang biak? Ya, benar. Yaitu dengan cara vegetatif alami. Dengan bertunas. Wah, tunas itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Iya. Buahku banyak. Jika belum matang, berwarna hijau. Jika matang, berwarna kuning. Namaku banyak. Ada pisang gepok, ada pisang moli, ada pisang susu, pisang raja, pisang ambon, pisang tanduk, dan sebagainya. Pisang kok ada tanduknya? Wah, saat buahku sedang ranum, ditebang Pak Tani. Tiba-tiba,
Waduh, buahnya ditebang juga. Aku jadi sedih. Mungkinkah pohonku berbuah lagi? Pohonku ternyata tidak bisa berbuah lagi. Tapi aku tak perlu bersedih karena banyak tumbuh tunas. Tunas-tunas baru yang akan menjadi pohon baru di dekat pohonku yang ditebang. Ah, wah, pisang juga bisa buat kuliner loh. Ada pisang sale, ada pisang goreng, ada bolu pisang, ada kolak pisang, ada keripik pisang, dan lain-lain. Nah, itu tadi tentang kisah si Enggar, si pisang sanggar. Oke, dari sini kita bisa belajar tentang perkembangbiakan pisang, yaitu dengan vegetatif alami. Dan dia bertunas. Oke, nah sekian dulu anak-anak sekalian. Kak Ani, tutup dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kesempatan ini. Narasumber kita Baik, memberikan pemaparannya luar biasa. Silakan Bu Anita. baik. Terima kasih Pak Arham. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tadi sedang mempraktikkan read a lot. Nah, read a lot yang bisa dengan media 3 dimensi, juga bisa dengan media 2 dimensi. Tadi kita membahas tentang pisang. Nah, ini adalah media 2 dimensi yang berjudul Mana Pisang Ardi? Jadi, ada korelasinya ya. Nah, apa itu read a lot? Dan bagaimana sih kelas agar lebih menarik? Dan mengapa Bu Ani pakai ikat kepala, kadang juga pakai topi, pakai shawl? Ya, itu adalah aksesoris saat kita read a lot di depan siswa. Next. Nah, ide atau inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu dengan read a lot. Read a lot adalah membaca nyaring. Ya, read a lot akan sangat membosankan anak jika hanya sekedar dibacakan, ditanya-tanya ya sebagai titian ingatan anak. Nah, harus ada aktivitas yang menyertai di read a lot itu sendiri. Lebih bermakna melibatkan seluruh komponen yang ada pada anak. Indrawi anak, mata, pengecap, dan tangannya. Ya, melibatkan anak secara langsung pada proses akan membuat ingatan anak lebih melekat pada suatu konsep pembelajaran. Oke, next Kak. Nah, proses inovasi yang saya peroleh, Bapak Ibu sekalian, saya seorang pegiat literasi di Tarakan, Kalimantan Utara. Saya tergabung dalam beberapa komunitas literasi ya, yang di dalamnya ada kegiatan membacakan buku keliling, membuat keterampilan yang menggunakan indrawi, dan seluruh komponen ya, seperti itu. Dan juga dia keterampilan yang menyentuh langsung indrawi dan tangan anak. Kemudian membuat big book 3 dimensi, game literasi, dan juga berbagi. Nah, saya melihat anak-anak saat kami bercerita keliling dari kampung, dari titik-titik kota di Kota Tarakan, saya melihat anak-anak sungguh asik saat dibacakan buku
ya saat dibacakan buku sambil beraktivitas yang melibatkan indrawi dan tangannya. Nah, saya berpikir kenapa ya tidak saya terapkan di kelas ya? Dengan pengalaman yang saya punya dan saya dapat dari beberapa komunitas literasi, saya membawa Read Aloud yang dikaitkan dengan aktivitas yang melibatkan seluruh komponen yang ada pada anak ke dalam kelas untuk mendapatkan perhatian siswa. Jika siswa tertarik dengan yang kita bawakan, mereka akan lebih cepat menyerap dan mengingat konsep pembelajaran lebih lama karena mereka terlibat secara langsung dalam pembuatan craft yang berkaitan dengan materi. Jadi, saya menceritakan di kelas seperti ini ya. Saya membuat yang namanya langsung membuat keterampilan. Nah, saya membuat produk Big Book 3 dimensi ya dengan mengintegrasikan ke pembelajaran dengan melibatkan semua komponen yang ada pada anak baik indrawi dan tangannya. Ide ini Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya jika dulu Bapak Ibu saya hanya menceritakan dengan biasa, kini saya membawakannya dengan melibatkan seluruh komponen yang ada pada anak. Read Aloud diintegrasikan ke pembelajaran dengan melibatkan semua ya, indrawi, mata, pengecap dan tangan anak. Nah, ini adalah proses dalam melaksanakan inovasi saya. Oke, bahannya sangat mudah Bapak Ibu. Oke, prosesnya pun sangat mudah dalam menciptakan. Oke, next Kak. Nah, ini proses dalam menyiapkan atau melaksanakan inovasi saya itu bahan-bahannya dan caranya sangat mudah. Bahannya itu dari bahan bekas boleh, dari kardus bekas, kertas origami, gunting, lem, spidol, daun kering, ranting kering, plastisin, dan lain-lain. Mereka diajak setelah kita membacakan Big Book di 2 dimensi, maka kita coba integrasikan dengan kegiatan yang bisa mereka buat di dalamnya. Seperti saya membacakan buku tentang mana pisang Ardi, maka anak kita ajak membuat sesuatu dengan produk 3 dimensi. Seperti ini contohnya. Oke, prosesnya sangat mudah dan saling berkelompok, saling bekerja sama, mereka melakukan kegiatan itu dan berhasil. Oke, next. Baik, ini adalah sebelum inovasi kelas saya. Kelas saya polos gitu ya, polos gitu. Dan anak-anak masih konvensional. Setelah inovasi dilakukan, saya berusaha membuat kelas saya lebih hidup, ya, lebih nyaman, dan mereka bisa perhatian kepada saya. Dengan saya berpenampilan pertama dengan aksesoris sederhana dan karya Big Book 3 dimensi yang terintegrasi dengan pembelajaran yang akan kami laksanakan. Next, Kak. Kemudian dampak. Nah, dampak dari yang diperoleh dari inovasi ini. Yang saya rasakan, yang pertama anak-anak ini merasa senang sekali, pastinya senang, mereka bersemangat dan tidak ada rasa kantuk dan bosan saat saya tunjukkan yang baru ya, setiap ini materi baru Big Book ada beberapa, tadi ada di foto, jadi ada beberapa Big Book yang akan saya dibuat bersama-sama, kemudian dengan dampingan saya pastinya. Mereka bersemangat ya sekolah, bahkan tidak merasa sudah lama ini di sekolah rupanya gitu ya. Ternyata udah lama gitu. Jadi dia nggak ngerasain kalau di sekolah itu lama gitu. Rasanya cepet aja gitu. Kemudian siswa juga lebih memahami konsep dan makna materi yang diajarkan. Jadi lebih melekat karena dia langsung melaksanakan proses tersebut gitu. Next, Kak. Nah, ini sebentar. Nah, ini adalah foto-foto atau dokumentasi saya sebagian, dan tidak bisa semua dimuat gitu ya. Sebagian dimuat.
saat saya membacakan 3 dimensi ataupun 2 dimensi serta membuat produk, dan kelas saya sudah mulai rame ya dengan karya-karya mereka gitu. Jadi sungguh sangat insya Allah anak-anak lebih tertarik ya, lebih menarik perhatian mereka gitu. Kemudian waktu saya kurang berapa, Pak? Next, Ya, Kak. masih Next lanjut ya. Bu Anita. Oke. Oke, jadi baik Bapak Ibu, refleksi pembelajaran yang saya dapatkan, awalnya saya bingung bagaimana cara menarik perhatian siswa. Dengan melakukan praktik baik ini, saya menyadari bahwa anak adalah pribadi yang unik, ya, butuh untuk dibawa ke dunianya melalui cerita, ya. Anak lebih merasa disentuh indrawinya dan dihantarkan ke dunianya, menarik perhatiannya sehingga lebih mudah memahamkan sebuah konsep materi kepada mereka. Mereka membuat saya sendiri merasa terkejut dengan kemampuan yang mereka miliki dengan mengajak aktivitas membuat kreasi dengan sesuai dengan materi. Dari inovasi ini saya belajar tentang bagaimana read aloud dipadukan dengan aktivitas dapat disampaikan sehingga konsep dapat disampaikan secara lebih menyenangkan ya, dan pastinya lebih mudah diingat. Bapak Ibu sekalian, next Kak. Bapak Ibu sekalian, strategi literasi dalam proses pembelajaran akan menjadi kekuatan dahsyat apabila diintegrasikan dengan sains, budaya lokal, tari, dan juga pelajaran apapun. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak mari kita melakukan suatu terobosan-terobosan inovasi. Tantangan literasi ini sebenarnya tidak mudah, ya, apalagi setiap anak ini unik. Ada anak yang tidak suka mendengar orang bicara, ada yang sukanya menggambar, ada yang senang bergerak. Jadi gaya belajar anak ini sangat mempengaruhi. Nah, saya rasa kurikulum Merdeka ini adalah salah satu jawaban dari tantangan literasi. Merdeka mengajar, Merdeka mengajar platformnya, Merdeka kurikulumnya. Pada kesempatan kali ini kita bisa berikan quote ya. Setiap anak memiliki pribadi yang unik. Sentuh seluruh komponen pada diri anak dengan merdeka belajar. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari narasumber kita pada sore hari ini, karena kita ada 3 wilayah ini Bu Anita. Mungkin di Iya, waktu Indonesia Barat masih siang, Indonesia Tengah sudah masuk sore, apalagi di bagian timur. Namun semangat teman-teman dari seluruh Nusantara luar biasa, karena saya lihat partisipasinya ini 900, hampir 1000-an. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke next. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Pasti Bapak Ibu nanti tadi penasaran. Nanti Bapak Ibu boleh mengirim pertanyaan di chat kolom yang sudah disediakan. Nanti kami akan memilih sesuai dengan pemaparan Ibu Anita. Nah, sebelum lanjut ke tanya jawab, saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu, silakan mengisi 2 tautan berikut yang sudah kami siapkan di sini untuk mendapatkan sertifikat. Nah, yang pertama di sini ada link untuk mendaftar yang kodenya 612YH. Jika sudah mengisi sebelumnya dapat dilanjutkan ke tautan kedua. Sedangkan untuk link kedua, tautan prosensi, akan kami kirim di chat di akhir kegiatan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa kegiatannya. Jadi untuk 2 link ini kami ingatkan, akan berulang kami ingatkan, jangan sampai Bapak Ibu lupa. Oke, lanjut next. Nah, Bapak Ibu, dari tadi pasti penasaran ya tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Anita. Nah, sekarang saya akan membacakan satu pertanyaan Ibu Anita yang sudah dimasukkan ke dalam chat di sini ya.
Siap Bu Anita menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang luar biasa pada siang hari menjelang sore? Insya Allah, siap. Oke, Ibu Kita Anita untuk kita lagi belajar bareng nih ya, Bapak Ibu siap, ya. Kalau kita saya kurang, berkolaborasi. nanti bisa ditambahin gitu. Mau kita Nah, Ibu bacakan Anita, lagi buku yang 2 dimensi pun boleh. terima Oke, kasih Bu Anita. Oke, karena kita ini dikejar waktu, saya iya. mencoba membacakan satu pertanyaan. Nanti pertanyaannya Bu Anita langsung dijawab. Baik, siap. Oke, nah saya mau coba di sini melihat beberapa pertanyaan. Saya mengambil satu pertanyaan. Ini Bu Anita, kita ketahui Bu Anita khususnya tingkat SD dan SMP ya, dan SMP itu berbeda-beda. Nah di sini ada pertanyaan, apakah semua muatan pelajaran khususnya termasuk matematika bisa menggunakan read aloud di kelas? Silakan Ibu Anita. Baik, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk media read aloud pastinya bisa untuk semua mata pelajaran ya, tergantung kreativitas Bapak Ibu semua. Nah, kira-kira kalau matematika mau dibuat seperti apa nih? Mau dibuat kiranya Ananda diajak ke pasar sedang menghitung atau bagaimana? Itu kisahnya atau ceritanya tergantung kreativitas Bapak Ibu sekalian gitu. Dan biasanya nih yang menginspirasi adalah lingkungan kita. Kita banyak berdiskusi dengan rekan-rekan. Mereka memberikan ide-ide kepada kita, masukan, bahkan membantu membuat produk itu terkadang ya. Seperti itu. Jadi kita punya cita-cita dulu, tentukan tema. Tadi saya sampaikan di paparan bahwa yang pertama adalah di slide ya, ada tentukan tema dulu, kemudian dibentuk bahan-bahannya, disiapkan apa saja yang diperlukan, ceritanya. Jadi di kotak ajaib ini ya, di kotak, dia ini di kotak Pak Arham, dia kotak seperti ini, dia dibuka zup gitu ya. Kotaknya tutup ajaib, dia langsung terbuka seperti ini gitu. Nah, di dalamnya itu ditambahin cerita-cerita kisah, terserah Bapak Ibu bebas. Jadi boleh saja semua dipakai, tergantung kreativitas Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Pak Arham. Terima kasih Bu Anita. Berarti seperti yang sudah disampaikan Bu Anita, berarti semua mata pelajaran bisa digunakan. Lanjut, saya mau sampaikan tadi pertanyaan dari From Apata Purnamasari SDN Muncul 01 Kota Tangerang. Mohon maaf tadi tidak sempat saya bacakan. Yang kedua Ibu Anita, ini dari From titik Yuana to everyone. Ini bagaimana mengawali sebuah inovasi yang dapat menciptakan anak atau peserta didik yang mampu berinovasi sendiri. Silakan Bu Anita. Justru, maaf, diulang lagi. Bagaimana menciptakan inspirasi? Pertanyaannya dari titik Yuana, bagaimana mengawali sebuah inovasi, mengawali sebuah inovasi yang dapat menciptakan anak atau peserta didik yang mampu berinovasi sendiri. Berarti di sini Bu Anita malah keren dong. Tanpa pendampingan guru. Iya ya kan Pak Arham, malah keren Iya, kan? betul, luar biasa. Sudah begitu kita tinggal mengasahnya, membawanya, mendampingi mereka, membuat atau berbuat, menambahi. Mereka punya inovasi apa? Kita gali lebih dalam. Apa nak? Bagaimana nak? Nanti tujuannya bagaimana? Ya, seperti itu. Malah lebih bagus dong, malah lebih bagus tinggal kita mendampingi dan menambah malahan. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa mendampingi siswanya, pasti lebih kreatif ya. Ini salah satu inovasi dari di kelas saya. Saya membuat agar anak-anak ini tahu bahwa pertumbuhan atau perkembangbiakan makhluk hidup salah satu tumbuhan itu ini loh kayak gitu. Jadi kita sharing nih sebelumnya sama teman-teman. Gimana nih mau ngajarin ini dikasih apa dong? Nah, ada juga saya punya ini metamorfosis kupu-kupu, metamorfosis katak. Itu semua bisa dibuat dengan origami gambar katak, membuat katak, Pak, ubur-ubur atau apa itu ada metamorfosisnya. Terus ada ceritanya di situ. Seperti ini juga sih tunas ini ada ceritanya di sini ya. Ini semua cerita-cerita, Pak. Tulisan-tulisan ini adalah ceritanya tentang si Enggar ini. Enggar ada di tengah-tengah. Oke, itu aja. Lanjut, Pak. Next. Makasih Bu Anita untuk pertanyaan berikutnya dari Adita Risdianto.
beliau adalah seorang guru di SMA. Apakah bisa diaplikasikan juga ke SMA? Nah, di sini Ibu Anita, dia pertanyaan intinya bagaimana strategi Ibu Anita lakukan tentang read aloud terhadap anak yang kinestetik. Jadi peserta didik yang kinestetik. Bergerak berarti dia. Ya, dengan menggunakan read aloud ini. Oke, tadi saya sampaikan di materi bahwa kita menggunakan semua kompetensi yang ada atau komponen yang ada di seluruh siswa, ya, di seluruh yang ada di siswa. Kadang anak-anak ini kan unik ya, ada yang gerak gitu ya. Jadi setelah kita bacakan cerita tentang kembang goyang misalnya, ada cerita tentang kembang goyang. Nah, anak ini nggak bisa diam nih kan, maunya bergerak. Anak-anak itu Bapak Ibu 5 menit aja diceritain, kemudian dikasih aktivitas, ya. Maksimal itu sudah 7-8 menit itu maksimal banget deh. Nah, kemudian anak itu diajak menari Pak, dikasih info. Jadi ditayangkan juga tarian tentang kembang goyang. Jadi dia bisa bergerak juga gitu. Jadi literasi atau kita bagaimana menjelaskan sesuatu ya, materi tentang apa yang misalnya tentang materi yang Bapak Ibu ini deh, yang Bapak Ibu ingin pokok bahasan apa, disesuaikan aja gitu intinya Pak. Jadi kalau emang dia nggak bisa gerak, kasih dia misalnya kisah tentang kembang goyang ataupun kisah tentang tarian apa sesuai dengan literasi read aloud itu digandengkan ya, diintegrasikan juga dengan budaya lokal. Tadi ya saya sampaikan begitu, ada budaya lokal itu bisa tentang makanan ya, tentang makanan tadi enggar, sanggar. Sanggar ini kalau di Kalimantan Utara itu pisang goreng ya. Sebenarnya itu pisang goreng tapi namanya sanggar gitu. Bisa disanggar ya, bisa digoreng biasa gitu, namanya dipiscok, dibuat kue, bolu. Nah, itu manfaatnya seperti itu. Nah, boleh anaknya suruh praktek kalau dia nggak bergerak, biar bergerak ya, kinestetik kan dia. Bisa begitu, silakan dieksplor misalnya materi apa gitu. Kita nggak bisa fokus ke materi apa ya. Oke, silakan. Ya, Lanjut, makasih Bu Pak. Anita. Ya, oke, pertanyaan berikutnya ini sangat bagus sekali pertanyaannya Ibu Anita. Ini atau mungkin ada yang raise hand ya? Mungkin ada raise hand di sini. Kita mau lihat siapa. Silakan. Satu orang. Ini banyak yang raise hand, ini coba diturunkan dulu gitu, nanti capek. Ya, boleh tangannya diturunkan dulu. Kita mau coba satu di sini. Siapa yang saya mau lihat sini. Kita pilih ya, Ibu. Saya dibantu panitia di sini. Saya mau pilih Ibu satu orang saja ya. Ibu Rosalina, SPD. Boleh Iya. panitia? Ibu Rosalina, SPD mungkin bisa bertanya langsung dengan kesempatan yang luar biasa, bisa bertanya langsung dengan narasumber kita. Silakan Ibu Rosalina. Yang lain boleh diturunkan raise hand-nya, tangannya. Kita Bu Rosalina, SPD, silakan. Di waiting room nih ada lebih 100 nih, belum di-admit. Di Rosalina, waiting room. Ya, Ibu mohon panitia dibantu. Yang lain turun tangan. Ibu Rosalina, SPD. Kami coba beri kesempatan satu peserta. Tidak ada, kalau orangnya tidak ada, kita ganti ya. Siapa yang beruntung ini Ibu Anita? Kita melihat yang beruntung berikutnya yang bisa kita beri kesempatan satu orang untuk bertanya. Siapa ya? Ayo. Saya beri kesempatan kepada Dewi Nanto, SMPN 2 Taru. Kepada ini Ibu atau Bapak ya? Silakan. Panitia dibantu. Dewi Nanto, SMPN 2 Taru. Ada orangnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bahagia sekali rasanya Pak bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan baik. Pak, kami berikan Ya. kesempatan Pak. Anda yang Langsung saja ya Pak ya, Silakan, silakan. kepada Ibu narasumber yang hebat. Ah, saya masih belajar. Iya. Baik Pak, silakan. Ya, baik Bu. Walaupun Ibu tadi berkomunikasi seperti halnya untuk siswa kelas bawah ya Bu ya. Ya, Tapi boleh. rasanya suara Ibu juga merdu kalau misalkan diperdengarkan mungkin di siswa saya yang di SMP. Iya Pak, boleh. Nah, ya. Mungkin satu pertanyaan Bu, bagaimana tekniknya atau triknya dalam membaca biar Nyari. anak-anak itu mendengarkan kita fokus gitu Bu. Oke. Ya itu saja ya Bu ya. Terima kasih Oke. Bu, Bapak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima Silakan Bu kasih. Anita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nah ini ceritanya nih agar suasana membacakan buku nih menyenangkan gitu ya, dan juga menarik perhatian. Pastinya yang pertama, Bapak Ibu bisa pilih waktu yang tepat ya. Saat masuk pembelajaran, oke, kita situasi, kita kondisikan, kita akan seperti ini anak-anak, oke. Terus harus ada dalam suasana yang menyenangkan. Jadi diatur dulu, dikondisikan dulu gitu ya. Atur posisi pencerita dan anak-anak senyaman mungkin. Jadi saya di tengah, anak-anak melingkar di depan saya seperti ini pun boleh di pojok gitu ya, ataupun di tengah-tengah. Nah, terus hadapkan buku utuh ya, utuh kepada anak-anak seperti ini. Dan jangan ngelewatin bahunya ini. Jadi kita bacanya seperti ini, Pak. Oke, oke. Dan pastinya dengan aksesoris tambahan yang sederhana, ya. Kayaknya, wah unik juga nih sebelumnya ya, sebelum kita mulai ya, langsung kita pakai. Aksesoris sederhana, bisa topi, bisa juga shawl ya. Shawl ini bisa digunakan di leher, di sini, ataupun di lengan ya, ataupun di leher seperti ini aja digantung. Dan juga kita juga bisa pakai outer ya, outer gitu. Seperti kita menjelaskan tentang kisah tentang balon ya, balon udara. Nah, nanti kita juga bisa itu ada bukunya tentang balon udara dan itu boleh jenjang, sorry, buku ini ada jenjangnya ya. Per jenjang itu berbeda-beda. Nanti kalau SMA ada bukunya sendiri, Pak. Tapi mungkin tekniknya ya yang itu tadi, kita menyenangkan suasana dulu, menceritakan, kita akan mendengarkan cerita, kemudian kita akan beraktivitas seperti ini loh. Siap ya? Ayo siap-siap seperti itu, siap-siap kondisikan di kelasnya, atur posisi, terus jika memungkinkan ya bebaskan anak memilih buku mana yang mau dibacakan, seperti itu. Jadi kita hari ini mau baca buku apa nih gitu. Jadi biarkan mereka memilih gitu Bapak Ibu. Kemudian kita langsung ini, sorry. Nah, kita harus langsung memberikan kira-kira nih cocoknya nanti habis ini kita ngapain nih aktivitasnya. Nah, langsung idenya harus langsung tek gitu ya. Maka dari itu mereka tanya dulu, tanya mereka, apalagi siswa kita yang penuh inovasi. Udah berinovasi nih. Lah iya, gurunya tinggal mendampingi aja gitu. Jadi seperti ini pembawaan kita juga ya smile ya, seru-seruan dulu, diajak game-game literasi kecil-kecil ya. Kemudian baru kita membacakan buku, jangan langsung begini ya Pak. Biasanya membacakan buku tuh begini loh, begini loh. Nah, anak-anak ini gini gitu. Nah, kita tidak begitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kita bukakan juga ada yang namanya etikanya. Memegang buku itu ada etikanya. Dan setiap jenjang bukunya ada yang dibacakan, tekniknya juga tergantung Bapak Ibu mengapresiasi, mengekspresikan buku itu gitu ya. Seperti ini, dibuka dari belakang begini Bapak Ibu, tengahnya diginikan ya, dipegang di tengah begini. Oke, sebentar. Oke, seperti ini ya, di tengah seperti ini, tidak dipegang seperti ini atau apalagi begini. Nah, apalagi di atasnya bahu gitu. Di atasnya bahu menjelaskannya. Oke, sebentar saya coba ini dulu.
Nah, seperti ini. Jadi tidak harus di atas bahu seperti ini. Jadi tetap di bawah bahu begini ya, Bapak Ibu ya, dalam membacakannya. Tidak seperti ini, tidak juga begini. Itu namanya etika kepada buku ini kasihan ya. Buku ini sangat sayang, kita sayangi sekali. Kemudian kita buka satu-satu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kemudian menutupnya pun tidak begini, langsung buka seperti ini. Nah, kemudian berikan kesimpulan sederhana dengan membuat titian pertanyaan. Nah, kira-kira dari cerita ini kita belajar apa ya, Nana? Oh iya, benar sekali seperti itu. Nah, yang paling tepat adalah kita belajar tentang, nah seperti itu Bapak, boleh? Mungkin itu jawabannya. Kalau kurang nanti ditambahin lagi nanti di episode berikutnya loh. Oke, itu aja Pak Raham. Lanjut. Gimana Ya, Pak? Jawabannya makasih. semoga pas Luar ya. biasa jawabannya Ibu Anita. Kita tinggal punya satu kesempatan lagi buat para peserta yang luar biasa yang masih semangat pada kesempatan hari ini. Nah, kita masih tetap yang right hand ya. Ini masih kita coba yang saya membuka yang live ya, yang kelihatan. Ini Ibu Zulfah. Ibu Zulfah. Ya, silakan Ibu Zulfah, kesempatan kami berikan ini untuk pertanyaan yang terakhir pada yang right hand. Ibu Zulfah, boleh masuk? Halo Ibu Zulfa. Oh iya Assalamualaikum Ibu Pak Zulfa. Arham dan rekan-rekan sekalian. Jadi tadi saya Ya. sampaikan ya, dalam membuat produk Big Book 3 dimensi kita tidak harus sendiri. Kita bisa sharing, dibantu rekan-rekan seperti ini, dibantu rekan-rekan kami ya di komunitas, mereka membantu, terutama founder dari komunitas kami pun turut serta memberikan ide gitu. Lagi ada Sepertinya pertanyaan? Ibu, masih ada untuk satu pertanyaan lagi. Oh masih Tapi ada waktu, tadi nggak apa-apa, ya, lanjut. masih Mau ada satu. 2, 3 lagi nggak apa-apa. Saya persilakan Ibu Maya Stika untuk pertanyaan untuk peserta yang terakhir. Ibu Maya Stika. Halo, Assalamualaikum Ibu Maya Stika, diaktifkan mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum Ibu Maya Stika. Mungkin yang lainnya? Oh ada. Oke. Ada? Halo? Ibu Maya Stika enggak ada? Kalau Maya tidak ada, Stika. halo Ibu Maya Stika Ibu udah Anita. dipin. Mohon maaf, lagi mati lampu di Kota Palu. Oh baik. Luar Kalau nggak ada, biasa perjuangan Pak Arham. nggak ada. Ini satu pertanyaan saja, langsung yang lewat chat. Ibu Anita, pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengintegrasikan kegiatan literasi dalam pembelajaran diferensiasi ini tentang kurikulum merdeka? Silakan Ibu Anita, pertanyaan terakhir. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan di akhir yaitu gimana strategi kita dalam menghadapi kita ini ya. Jadi strategi literasi tadi saya sampaikan dalam proses pembelajaran ini akan menjadi dahsyat ya kekuatannya ya apabila diintegrasikan dengan tadi sains, lokal budaya, tari dan juga belajar apapun. Nah, setiap anak ini kan ada yang nggak suka dengar ya tadi akhirnya bermuara ke pembelajaran berdiferensiasi Kak. Jadi ada anak yang emang suka menari. Jadi dia akan misalnya itu ya atau menyanyi atau hanya mendengarkan ya. Akhirnya kita berikan istilah kita berikan media yang sesuai atau apa ya namanya? Di coaching apa ya, didampingi sesuai dengan ada yang suka menggambar juga. Jadi silakan. Jadi itulah nantinya akan muncullah pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita. Dan tantangan itulah yang salah satunya ya menjawab tantangan kita adalah dengan merdeka kurikulumnya ini, kurikulum merdeka. Oke. Itu sangat malah bisa, keren banget. Silakan. Apakah cukup atau gimana? Cara mengintegrasikannya ya tadi dengan memilah ya tadi ya. Tadi kan anak-anak banyak beda-beda sukanya. Ya udah, yang suka menari kita sampaikan tentang bagaimana
ini ya misalnya tentang pertumbuhan, tumbuhan pisang ini. Ada yang suka bergerak, kita biarkan mereka membuat produk bolu pisang atau apa, mereka gejek-bejek ini pisangnya ya dengan tepung itu aja itu ya. Boleh juga seperti itu. Nah, di kelas silakan. Intinya dia bercraft, dia berkreasi, bergerak sehingga tidak akan membosankan dan pasti hasilnya berbeda-beda. Jadi ada di kelas saya, setelah saya jelaskan tentang perkembangbiakan, dia ada yang membuat produk dengan origami, ada yang malah menggambar, ada yang membuat puisi. Mereka tentang banana ya, tentang pisang kayak gitu dan lain-lain. Silahkan. Oke, saya rasa semua guru kita kreatif dan cukup memahami kompetensi siswa, minatnya, dan juga karakter siswanya masing-masing. Nah, karena ada diagnostik awal tadi, Pak. Nah, pokoknya kurikulum Merdeka ini keren banget deh. Udah menjawab semua deh. Salah satunya ya gitu. Oke, lanjut. Ada lagi? Mikrofonnya belum nyala, Pak. Pak Arham. Ya, Bonita, waktunya kita tinggal berapa menit. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir. Untuk kita berikan kesempatan pada peserta. Silakan Ibu Anita closing materinya, baru kita lanjut. Saya lanjut ke slide berikutnya. Silakan, Bonita. Baik, terima kasih Bapak. Tadi saya sampaikan bahwa saya rasa kurikulum Merdeka ini adalah jawaban dari tantangan literasi, di mana kita diminta untuk melakukan suatu terobosan-terobosan inovasi untuk terus mengajak anak-anak lebih gemar. Terutama kita dibilang paling pertama di wahyu pertama adalah Iqra. Nah, disitulah kita mari bersama mengajak mereka terus membaca dan membaca. Kita juga terus membaca bagaimana siswa kita, karakternya, sentuh mereka dengan sentuhan yang indrawi ya, sentuhan dengan hati, sentuh indrawi mereka, panca indera mereka ya, bagaimana sehingga mereka mengikuti proses yang kita lakukan dan bisa terus melekat dalam ingatannya apapun materi yang akan kita sampaikan. Oke, terima kasih. Setiap anak memiliki pribadi yang unik. Terima kasih. Sentuh seluruh komponen pada diri anak dengan Merdeka Belajar. Merdeka mengajar platformnya, merdeka kurikulumnya. Assalamualaikum.